Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda Soleh-Solihah? Alhamdulillah. Siapa yang tadi malam sudah belajar membaca dan membuka buku? Sip, pinter. Sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 ya. Disiapkan buku paketnya, pensil dan penghapus. Sebelum kita mulai ke materi pokoknya, ayo berdoa. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang kita akan pelajari yang pertama adalah membaca dongeng asal-usul tumbuhan. Yang kedua adalah menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Yang ketiga adalah melakukan gerak memutar badan. Buka bukunya halaman 19 ya. Di situ ada cerita legenda bunga mawar. Zaman dahulu, seorang ratu yang tercantik di seluruh dunia tinggal di sebuah istana yang indah sekali. Kecantikan ratu itu memang luar biasa. Rambutnya seperti sutra yang bermutu tinggi. Sepasang matanya lebih indah daripada permata. Kulitnya lebih halus dan putih laksana batu pualam. Nama sang ratu adalah Ratu Mawar. Tetapi sayangnya, sang ratu memiliki sifat sombong. Sudah banyak putra mahkota raja yang ingin menikah dengannya, tetapi semua ditolaknya. Menurutnya, semua putra raja itu tidak ada yang pantas menikahinya. Ratu Mawar tidak menyukai barang-barang yang dinilainya jelek. Semua barang yang dia anggap jelek harus dibuang. Rumah-rumah harus selalu terlihat bagus. Jika tidak, pemiliknya akan dihukum. Begitu juga orang yang menurutnya jelek harus disingkirkan dari wilayah kerajaannya. Oleh sebab itu, penduduk di wilayah kerajaan sangat sedih karena mereka harus membuat rumah mereka terlihat bagus dan membeli barang-barang yang bagus. Padahal barang-barang bagus itu harganya sangat mahal. Keadaan ini membuat penduduk merasa sedih dan hidup susah. Pada suatu hari, ketika sedang bersantai di kebun, Ratu Mawar melihat seorang laki-laki berbadan bungkuk, wajahnya kotor dan pakaiannya kumal. Cara berjalannya timpang. Ratu Mawar berkata dalam hati, "Belum pernah aku melihat orang sejelek ini." Ratu Mawar merencanakan untuk mengusir laki-laki itu dari wilayah kerajaannya. Ia sudah menyusun rencana meminta patih kerajaan membawa laki-laki itu di wilayah kerajaannya. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, Ratu Mawar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah cahaya putih yang sangat terang sehingga menyilaukan matanya. Kemudian, ada suara gaib yang berbicara kepadanya. "Putri Mawar, siapa kamu? Mengapa kamu menemuiku? Apakah kamu tidak menyadari kesalahanmu? Apa maksudmu dengan kesalahan? Aku merasa tidak pernah berbuat salah." "Sungguh, kamu memang ratu yang jahat. Hatimu tidak mencerminkan wajahmu. Kamu memiliki paras yang menawan, tetapi hatimu benar-benar jahat. Di hatimu ada banyak duri. Pantas saja hidupmu tidak pernah bahagia." "Siapa kamu? Aku merasa tidak pernah berbuat salah." "Ya, hatimu telah dibutakan. Mana mungkin kamu mengetahui kesalahanmu? Kamu berbuat sesuka hatimu. Semua yang tidak kamu sukai, kamu singkirkan. Apakah menurutmu itu perbuatan baik? Pantaskah itu dilakukan oleh manusia? Oleh karena itu, aku akan menghukummu." "Apa maksudmu?" "Aku akan membuatmu menjadi mawar berduri. Bunga indah tetapi tangkainya berduri. Seperti dirimu memiliki wajah cantik tetapi hatimu penuh duri."
Pagi harinya, ketika matahari sudah bersinar terang, pembantu istana tidak melihat Ratu Mawar. Ia menuju kamar sang putri dan mengetuk pintu berkali-kali. Karena tidak ada suara, ia membuka pintu pelan-pelan. Di dalam kamar itu, ia tidak melihat sang ratu. Yang ia lihat hanya setangkai mawar yang sangat indah, tetapi tangkainya berduri. Ia meyakini bahwa bunga itu jelmaan dari Ratu Mawar. Maka ia menamakan bunga itu dengan bunga mawar. Kalian bisa cek ya halaman 20 itu ya. Coba perhatikan ya, menulis ringkasan isi dongeng. Setelah kalian mendengar cerita legenda bunga mawar, nah itu kalian coba ringkas isi dongeng tersebut. Itu di halaman 21 ya. Itu ada 1 sampai 5. Itu ditulis ya, Ustazah deg-degan ya. Yang pertama sudah diisi ya. Pada zaman dahulu ada seorang putri cantik tetapi hatinya sangat jahat. Yang kedua ya, Ustazah deg-degan, kalian tulis di buku paketnya ya. Nomor 2, Ratu Mawar tidak menyukai barang-barang yang jelek. Nomor 3 ya, Ratu Mawar melihat laki-laki yang berbadan bungkuk dan ingin menyingkirkannya. Sekarang ke nomor 4 ya, ditulis, pada suatu malam putri bermimpi melihat cahaya putih. Yang terakhir, cahaya putih mengubah putri mawar menjadi bunga mawar yang berduri. Nah, di situ 1 sampai 5 yang Ustazah deg-degan tadi itu pokok-pokok isi cerita tersebut ya. Nah, sip. Dari sini ada yang ditanyakan, Ananda Soleh-Solehah? Jika ada, bisa menghubungi Ustazah ya. Ya, sekarang kita masih di halaman 21 menggunakan sifat pertukaran atau sifat komutatif ya pada penjumlahan. Simak ya videonya sambil dipahami. Apa itu sifat komutatif? Secara sederhana, sifat komutatif dapat diartikan sebagai sifat pertukaran di dalam operasi hitung matematika. Sifat komutatif di dalam matematika memenuhi rumus A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Jadi, sifat komutatif dalam operasi hitung matematika memperbolehkan melakukan pertukaran angka di dalam penjumlahan dengan hasil yang tetap sama. Mari kita pelajari lagi konsep sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan di bawah ini. Hitunglah hasil dari 200 tambah 157. Hasilnya adalah 357. Apabila kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya, apakah hasilnya akan tetap sama? Kita hitung hasil dari 157 tambah 200. Dan hasilnya 357. Hasilnya tetap sama, artinya hukum komutatif berlaku untuk operasi hitung penjumlahan. Contoh soal, berapakah nilai X dari 590 tambah 760 sama dengan X tambah 590? Untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus untuk sifat komutatif dalam penjumlahan, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Lalu kita masukkan persamaan dalam soal. 590 tambah 760 sama dengan X tambah 590. Kita bisa melihat bahwa A di sini sama dengan 590 dan
yang 760 ini sama dengan B. Untuk mencari X, kita lihat X ini adalah sama dengan B, sedangkan B sama dengan 760. Jadi nilai X adalah 760, sehingga 590 tambah 760 sama dengan 760 tambah 590. Dari sini ada yang ditanyakan, Ananda Sholih Sholihah? Jika tidak ada, ayo kita lanjut ya. Melakukan gerak memutar badan. Banyak variasi gerakan berolahraga. Salah satunya adalah dengan memutar salah satu anggota badan. Perhatikan gerakan yang dilakukan Rasti dan Ahmad ini. Ya, bisa diperhatikan di buku pakeman 31 ya, Ananda Sholih Sholihah. Di situ gerakan memutar kepala, kalian bisa memutar kepala saja ya, ke kanan dan ke kiri ya, dengan menengok ya. Terus gerakan Ahmad ya, itu dengan cara tangannya direntangkan kemudian melingkar ya, tidak perlu ditekuk ya lengan tangannya, hanya memutar ya. Yang kalian praktekkan tadi barusan adalah gerakan non-lokomotor. Tahu nggak artinya non-lokomotor? Ya, non-lokomotor adalah gerak tanpa disertai perpindahan tempat ya. Seperti meliuk, memutar, itu dinamakan gerakan non-lokomotor. Tugasnya ya, Ananda Sholih Sholihah, ayo berlatih, dikerjakan halaman 22 sampai 23. Ayo berdiskusi halaman 27 ya. Alhamdulillah untuk tema kali ini telah selesai ya. Tetap semangat Ananda Sholih Sholihah, jaga kesehatan, tetap jaga sholat 5 waktu. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.